Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji beserta syukur yang takkan pernah luntur bagaikan air mancur yang mengalir dengan teratur. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat bertingkaikan salam, berbingkaikan keselamatan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi akhir zaman yang paling tampan, yang telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, yang telah mengubah dari zaman onta menuju zaman Toyota, Honda dan Avanza, dan yang telah mengubah dari zaman alkohol menuju zaman teh gelas, boba dan teh botol. Yakni Nabi Yuda wa Habibuna wa Rasulana, the best power of century Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Tapi kalau dengan saya tidak usah yang arif dan bijaksana, namun jadikan saya yang pertama dan jangan pernah jadikan saya yang kedua, karena sesempurna-sempurnanya orang kedua tidak akan pernah sesempurna orang yang pertama. Dan yang saya sayangi, pemudi-pemudi harapan bangsa dan pemuda-pemuda harapan saya, serta yang saya cintai adalah para penonton sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Allah rahmati dan Allah gerakkan hatinya untuk menekan tombol like dan subscribe. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya beri judul tausiah saya, yaitu membangun generasi milenial yang berpedoman kepada Al-Quran agar menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda, antum subbanul yauma rijalul ghad, kamu pemuda hari ini dan akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebagai seorang muslim, siapapun kita pasti menginginkan generasi saat ini adalah generasi yang baik dan generasi Qur'ani. Akan tetapi kita merasa khawatir melihat kondisi generasi muda saat ini, di mana kemerosotan akhlak berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Betapa tidak, kejujuran dan kasih sayang sudah tertutupi oleh penyelewengan, penipuan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Teknologi layar mampu membius para pemuda sehingga terlena dengan kesenangan mereka dan mengabaikan urusan-urusan lainnya. Kecanggihan perangkat digital yang makin hari berkembang pesat, kian hari melonjak dan kian meningkat hebat, hingga mampu meninabobokan para pemuda sehingga lupa memikirkan masa depan mereka. Pada zaman milenial saat ini, realitasnya banyak yang disibukkan dengan smartphone, handphone, atau sosial media lainnya. Hobi mereka hanya berselancar di dunia maya, sehingga banyak orang yang memberi julukan generasi strawberry. Dalam bukunya Profesor Renald Kasali mendefinisikan generasi strawberry adalah generasi yang memiliki gagasan kreatif tetapi gampang menyerah dan mudah sakit hati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan generasi strawberry ini terjadi. Yang pertama yaitu self-diagnosa atau diagnosa diri tanpa melibatkan ahli. Banyaknya informasi yang beredar di sosial media sehingga membuat pemuda saat ini terpapar layaknya seperti spons yang menyerap air. Dan yang kedua yaitu pola pengasuhan orang tua. Pola pengasuhan orang tua yang mengabulkan setiap permintaan yang diajukan oleh anak. Dan yang ketiga yaitu label negatif dari orang tua. Banyak orang tua yang masih melabeli anaknya seperti kata bodoh, nakal dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menghadapi kesulitan yang ada pada diri kita. Baiklah, Al-Quran telah menjadi pedoman bagi kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat
5 dan 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yang artinya karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 2 kali Allah jelaskan pada surah ini. Dan yang ketiga yaitu menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in yang artinya dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran sudah menjadi pedoman bagi umatnya. Maka dari itu saya himbau bagi generasi muda saat ini untuk saling fastabiqul khairat dan saling menasihati dalam kebaikan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan surga adalah tujuan utamanya. Sebagai penutup, ada pepatah Arab yang berbunyi Inna fi yadisyubban amrul ummati wa fi iqdamiha hayatuha yang artinya sesungguhnya kehidupan umat berada di tangan para pemudanya dan kemajuan umat berada di kemajuan para pemudanya. Terima kasih atas perhatian.